Belanda. Ya, Belanda memiliki prestasi yang luar biasa di dunia. Negara Belanda selalu masuk 10 besar negara paling bahagia di dunia, bahkan di tahun 2020 masuk ke 6 besar dunia. Yang gak kalah hebatnya, laporan dari UNICEF tahun 2013 menyebutkan kalau anak-anak Belanda paling bahagia di dunia. Pertanyaannya, bagaimana bisa negara yang seperempat daratannya berada di permukaan laut itu bisa menjadi negara bahagia sekaligus negara dengan anak-anak bahagia? Mari kita bahas pedoman hidup orang Belanda sampai membedah buku rahasia orang Belanda untuk membuat anak-anak mereka bahagia. Yang pertama dari pedoman hidup masyarakat Belanda. Ternyata di Belanda punya pepatah yang menguatkan mereka dalam mengatasi masalah, yaitu Een krom hout brandt zowel als een recht. yang berarti kayu bengkok juga menghasilkan api yang besar. Maksudnya keadaan yang buruk jangan dipandang sebagai penghalang, tapi temuin cara untuk membuatnya jadi bermanfaat. Ini membuat mereka jadi lebih kreatif dalam menghadapi masalah. Buktinya, walaupun seperempat daratan mereka di bawah permukaan air laut, mereka bisa atasi dengan baik dengan bantuan kincir angin yang sekaligus jadi daya tarik Belanda. Bayangkan aja lebih dari 11 juta turis mancanegara datang ke Belanda. Selain pepatah itu, mereka juga mengenal pepatah Men moet niet het huis door de glazen gooien. yang berarti jangan bakar lilin di kedua ujungnya. Maksudnya menggambarkan gaya hidup masyarakat Belanda yang mengutamakan keseimbangan antara bekerja dan kehidupan sehari-hari. Rata-rata orang Belanda hanya bekerja 1.377 jam setahun. Ini menjadi angka jam kerja terendah di dunia. Apa berarti orang Belanda malas kerja? Enggak juga. Buktinya organisasi OECD, kerjasama dan pengembangan ekonomi menempatkan Belanda di posisi keempat terbaik dunia dalam pekerjaan. Belanda juga menduduki posisi kedua dalam hal work-life balance. Mereka juga mengutamakan kerja cerdas daripada kerja keras, sehingga mereka bisa beresin masalah kerja dengan cepat. Jadi mereka bisa imbangin dengan hal-hal yang mereka sukai. Lalu bagaimana dengan kunci kebahagiaan anak-anak Belanda? Menurut buku The Happiest Kids in the World, Dinamo Acosta dan Michelle Hutchison, anak-anak di Belanda menjadi paling bahagia di seluruh dunia karena beberapa hal. Yang pertama, peranan orang tua. Kemampuan orang tua dalam mengimbangi waktu antara pekerjaan dan keluarga menjadi faktor penting. Mereka menekankan pentingnya sarapan bersama walau sesibuk apapun. Karena mereka sadar, sarapan sangat bermanfaat dalam psikologis keluarga untuk menjalin kehangatan keluarga dan juga kesehatan bersama. Hebatnya orang tua di sana gak berusaha menjadi sosok yang sempurna dengan mengakui orang tua juga bisa salah, sehingga anak belajar mengajukan argumen yang baik. Karena keterampilan hidup itu yang nanti sangat berguna di kehidupan masyarakat. Yang penting juga orang tua di sana nggak sekedar memerintah anak. Orang tua di Belanda punya kebiasaan memberi contoh. Karena bagaimanapun anak-anak akan belajar dari contoh kedua orang tuanya, bukan dari perkataan orang tuanya. Mereka juga nggak mendisiplinkan anaknya dengan hukuman. Mereka selalu memberi pujian untuk sikap yang baik juga, dengan tegas menghentikan sikap yang tidak baik. Dalam budaya Belanda, para orang tua memberikan anak mereka tugas sejak dini. Bagi mereka, nilai kemandirian dan juga rasa pencapaian dalam melakukan tugas rumah tangga membuat anak lebih percaya diri dan lebih bahagia dalam jangka panjang. Apa peranan orang tua aja? Enggak. Di sana pemerintah juga ikut memonitor. Di Belanda ada ungkapan Rust, regelmaat en reinheid. diperkenalkan orang tua kalau bayi-bayi mereka butuh 3 hal, yaitu istirahat, keteraturan, dan kebersihan. Dan mereka mendapatkannya dengan bantuan badan pemerintah yang memonitor pertumbuhan dan perkembangan anak, juga memberikan buku panduan pengasuhan anak. Yang kedua, pendidikan.
Dalam pola asuh Belanda, prestasi di sekolah bukanlah tolak ukur utama dalam menilai perkembangan atau kecerdasan anak. Di sekolah sendiri tidak ada tekanan akademis yang berlebih yang diberikan untuk anak. Kurikulum di Belanda tidak membebani siswa dengan tumpukan tugas atau pekerjaan rumah, sehingga anak bisa lebih banyak bermain dan melakukan kegiatan yang mereka sukai, juga istirahat. Saat nggak ada tekanan berlebih, anak-anak datang ke sekolah dengan santai dan menikmatinya. Mereka bisa merasa ke sekolah adalah sesuatu yang menyenangkan, bukan sebaliknya. Maka nggak heran kalau statistik UNICEF menyebut anak-anak Belanda merasa nyaman dan senang bersekolah. Hal ini membuat tingkat kemungkinan untuk meneruskan pendidikan jadi semakin besar. Pemerintah setempat juga mendukung tingkat kebahagiaan anak dengan membuat peraturan khusus untuk para ayah yang bekerja. Jam kerja rata-rata dimulai jam 9 pagi dan izin cuti diberikan 20-25 hari setahun. Bahkan para ayah di Belanda punya hak untuk cuti keluarga atau yang disebut papadak. Dan lucunya ada cuti hamil untuk ayah selama 5 minggu. Yang ketiga, kebebasan. Sejak usia muda, anak-anak sudah diberikan kebebasan. Mereka didorong untuk melakukan banyak hal sendiri dan beradaptasi dengan keadaan. Dan anak-anak di sana dibiasakan bermain sendiri tanpa pengawasan. Orang tua yakin ini penting untuk pengembangan keterampilan independen. Bermain di luar juga sebagai penawar untuk mencegah anak-anak tumbuh menjadi pasif dan kecanduan media seperti HP dan televisi. Uniknya orang Belanda sangat suka sepeda. Jumlah sepeda lebih banyak daripada jumlah penduduknya, yaitu 18 juta sepeda untuk 16 juta penduduknya. Rata-rata orang Belanda bersepeda sejauh 2,5 km per hari atau 900 km per tahun. Yang terakhir, hidup simpel. Istilah bahagia itu sederhana sepertinya paling cocok menggambarkan gaya pengasuhan anak orang tua Belanda. Norma hidup Belanda simpel. Mereka lebih memilih menghabiskan waktu bersama dengan melakukan kegiatan sederhana yang tidak membutuhkan banyak biaya. Keluarga di Belanda lebih memilih waktu daripada uang. Mereka cenderung mempertimbangkan kepraktisan daripada kemewahan. Hal-hal inilah yang menjadikan mereka percaya diri, siap menjalani kehidupan tanpa mengkhawatirkan status. Semoga hidup kita dan keluarga kita selalu bahagia. Terima kasih dan selalu ikuti hatimu.